Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alpini, saya dari program studi ilmu komunikasi. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab tugas pertama pada mata kuliah logika. Pertanyaan yang pertama, term pada hakikatnya dibedakan menjadi banyak macam jenisnya. Sebutkan dan jelaskan 3 macam term tersebut bersertakan juga contohnya. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi, term atau isi yang dikandung oleh term itu dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Selain itu, keduanya ada yang berada pada lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Dalam logika, perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas yang terkandung pada konsep term abstrak dan term konkret tersebut. Realitas merupakan suatu keseluruhan, realitas berdiri sebagai subjek, dan realitas memiliki berbagai macam sifat. Contohnya term konkret, wanita cantik. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Konsep dan pengertian yang terkandung pada term wanita cantik ini konkret, yang artinya secara langsung menunjukkan realitas sebagai subjeknya yang mempunyai diri. Akan tetapi, dalam logika bukan hanya yang berjasad saja, yang tidak berjasad pun bisa disebut diri selama memiliki kepribadian dan sifat tertentu. Contohnya lagi term abstrak, kecantikan. Dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada kata sifat yang dipisahkan dari wanita atau yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansia. Hal ini menunjukkan sifat tanpa subjek, yang dimana ini merupakan salah satu ciri dari term abstrak. Secara garis besar, konotasi term dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat, yang masing-masing terdiri dari term konkret dan term abstrak. Yang pertama, lingkungan hakikat, yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam satu makna tanpa ada perbedaan tingkatan-tingkatan menurut hakikat. Term dalam lingkungan hakikat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hakikat konkret dan hakikat abstrak. Hakikat konkret yaitu menunjukkan kehalnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi tertentu, berkualitas mempunyai bentuk, berat, rupa, dan lain sebagainya. Bereksistensi meliputi waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, dan sebagainya. Contohnya manusia, kera, dan masih banyak lainnya. Kemudian, selain ada hakikat konkret, ada juga hakikat abstrak, yaitu menyatakan kualitas yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kebenaran, kemanusiaan, dan masih banyak lainnya. Kemudian, selain lingkungan hakikat, ada juga lingkungan sifat. Lingkungan sifat yaitu term yang di dalam halnya ada beberapa tingkatan-tingkatan. Berbadan, artinya yang dikandung dalam term ini antara berbadannya manusia, berbadannya tumbuhan, dan berbadannya benda mati itu berbeda. Term dalam lingkungan sifat terbagi menjadi 2 macam, yaitu term sifat konkret dan sifat abstrak. Sifat konkret yaitu menunjukkan pensifatannya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, bersegi, berindra, dan masih banyak lainnya. Selain ada sifat konkret, ada juga sifat abstrak. Sifat abstrak yaitu menyatakan penafsiran yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kebijaksanaan, kewibawaan, dan masih banyak lainnya. Kemudian lanjut pada soal yang pertama. Soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat fikir dan bagaimana agar terhindar dari sesat fikir. Sesat fikir merupakan kesalahan dalam berpikir yang melibatkan penalaran yang tidak valid atau tidak logis. Bentuk-bentuk sesat fikir ini sering digunakan dalam argumen untuk mempengaruhi pendapat orang lain tanpa menggunakan logika yang benar. Contohnya, generalisasi yang tidak valid, mengambil kesimpulan umum berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contohnya, semua guru tidak adil karena saya pernah memiliki satu guru yang tidak adil. Contoh yang kedua,
pemilihan bukti yang selektif, memilih hanya bukti yang mendukung argumen mengabaikan bukti yang bertentangan. Contohnya, semua orang yang merokok hidup sampai usia tua. Menjadi merokok tidak bahaya. Nah, cara menghindari sesat pikir dalam berpikir dan berargumen, salah satunya kita harus kenali bentuk-bentuk sesat pikir, periksa argumen secara kritis, cari bukti yang kuat, dan berpikir kritis, dan masih banyak lainnya. Mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.